Oke, di sini saya akan menjelaskan tugas terkait day 1 ya, yang kemarin itu ya, di stake 2 di bagian front end. Sekarang mohon maaf sebelumnya, saya baru rekaman sekarang dikarenakan saya semalam sempat ketiduran, jadi saya lupa untuk rekaman. Jadi rekaman saya di pagi hari ini. Oke, yang pertama, di sini saya menambahkan to-do list ya, sesuai dengan yang di apa namanya, yang di tugasnya. Bisa membuat to-do list gitu kan. Yang pertama di sini saya menambahkan ini ya, membuat dua file ini, to do dan to do list ya. Ini sudah saya import juga tuh to do listnya di sini. Kemudian juga di sini kebetulan saya tidak menggunakan, belum menggunakan Tailwind karena emang belum saya coba juga. Jadi di sini saya masih menggunakan yang CSS biasa saja gitu. Mungkin kedepannya nanti saya akan coba kombinasikan dengan Tailwind. Oke, di sini juga untuk masalah kode saya masih acak-acakan ya. Contoh kayak CSS saya juga masih ditaruh di bagian apa namanya, masih di sini juga ya untuk CSS-nya gitu kan. Jadi belum saya pisah, harusnya saya pisah nanti. Nggak apa, nanti saya coba pisah. Oke, yang pertama pasti saya membuat data dari si to-do-nya itu. Saya sudah siapkan datanya seperti ini ya. Ini buat nyimpen datanya, dan ini untuk perubahan datanya gitu kan ya, sesuai dengan dari videonya seperti itu. Ini juga kita usernya menggunakan to do type nya ya. To do type itu yang ketentuannya harus apa gitu kan. Di sini ada 3 data. Saya menambahkan ID, title, dan ini tuh statusnya dia udah ditambahkan atau belum nanti kan gitu kan. Sudah selesai apa belum nanti untuk si to do listnya itu. Misalkan nanti kalau diklik si tombol ini dari si ID 1, nanti si belajar reaction nanti akan dicoret line talk, dan juga dia juga nanti akan true ininya. Kemudian di sini ada function toggle to do yang fungsinya buat ketika nanti diklik gitu kan si bagian checkboxnya gitu kan, nanti dia akan merubah nih yang tadinya false jadi true nih. Di sini pertama nih, si toggle to do ini, function toggle to do kita ambil berdasarkan ID-nya gitu. Lalu kita ubah datanya, data sebelumnya kita ubah, kemudian kita looping ya, gunakan map. Nanti di sini ada pengecekan, kalau misalkan ID-nya cocok dengan ID ya, ID yang sekarang gitu kan, ya udah, maka nanti akan dirubah. Yang tadinya dia false, to do down itu, nanti dia dicek ya, jadi true gitu. Tapi kalau misalkan di sini aja nggak cocok ID-nya, maka dia nanti akan menampilkan data yang aslinya gitu, seperti semula. Lalu di sini ada di render ya, saya menambahkan di sini to do list sembari kita mengirim apa namanya, props-nya ya. To do itu berupa data-datanya yang di sini ya. Kemudian ini kita kirim juga event handlernya, toggle-nya ya, ketika misalkan tombolnya diklik apa gitu kan. Lalu ini kita ke to do list ya. Nah, di sini to do list ini untuk menyimpan list-list dari si apa namanya, si to do-nya itu ya. Di sini kan kita udah ambil nih, ini kan to do itu kan kita ambil dari sini, dari si todo.tsx ini yang berupa data satuannya gitu. Nah, di sini ada interface juga ya, dimana ini ketentuannya kayak misalkan ID dia harus number, titelnya harus string, dan itu dia harus boolean gitu kan, karena kan dia isinya true sama false. Kemudian di sini juga kita ambil props yang dikirim dari app ini kan ya, karena kan di sini kita ngirim to do sama on toggle nya gitu. Jadi di sini kita ambil, kita namain aja to do list props, kemudian kita ambil datanya yang dia berupa array ya. Kemudian kita ambil si event handlernya ya, yang dia berdasarkan ID gitu. Kemudian di sini kita membuat function to do list ya, kita buat ngerendernya juga di sini kan. Nah, di sini di dalam functionnya, di dalam parameternya kita ambil dua props yang dari sini, yang dari app ini, yaitu to do dan on toggle, yang diambil dari to do list props. Kemudian kita render UI-nya di sini. Nah, di sini saya menggunakan CSS ya, cuma di sini masih inline, masih nyampur aduk dengan si
TSX-nya harusnya nanti saya simpan di file terpisah saja gitu ya. Kemudian di sini ada tulisan juga H3 to do list dari judul dari si menu-menunya. Kemudian di sini kita looping nih datanya, data yang dikirim dari app di sini nanti kita akan looping, kita representasikan menjadi todo ya. Lalu si todo ini kita panggil ya, yang udah kita import dari file todo kita panggil ke sini. Nah kita kirim props lagi di sini ya, kita kirim data lagi gitu. Artinya todo ini kan berisi kayak ID, title, down, makanya kita kayak misalkan key ambil ID-nya, title ambil dari namanya, kayak misalkan tadi belajar React, belajar apa gitu kan. Nah kita ambil juga nih down-nya, dia tuh true apa false gitu. Kita juga akan mengirim event handlernya gitu on toggle ya, berdasarkan apa, to-do ID-nya gitu. Oke, langsung kita ke todo-nya. Di sini kita akan ambil props-nya ya, yang dikirim dari to-do list seperti title, down, dan on toggle ya. Kemudian kita gunakan di sini di function todo-nya, title, down, on toggle. Dari mana? Dari to-do props gitu. Kemudian langsung aja render UI-nya. Di sini juga menggunakan, saya bungkus dulu menggunakan div semuanya. Lalu si div parent-nya kita menggunakan ini CSS seperti ini. Display-nya flag, div-nya 8 pixel, margin bottom-nya 8 pixel gitu kan. Kemudian untuk inputannya ini berupa checkbox nanti yang nantinya ada di sebelah kiri gitu ya, di sebelah kiri ya. Kita ambil tab-nya juga, apa namanya, checker-nya juga, dia apa sih kondisinya, dia lah sedang true apa false gitu ya. Kita juga ambil on change-nya. Nah ini untuk perubahannya di sini ya, diambil dari si event handler on toggle-nya gitu. Dia tuh nanti ketika diklik apa, kalau misalkan tadinya false, ketika diklik jadi true, berarti nanti kan dia jadi line throw nih. Nah dia dicekkan di sini tuh. Kalau misalkan tag decoration-nya itu dia down tuh kan berarti true gitu kan. Ya udah nanti dia jadi line throw. Tapi kalau misalkan dia false, dia jadi none. Kurang lebih seperti ini nanti hasilnya. Tuh kayak gini. Kalau misalkan saya klik, nah dia jadi line throw gitu kan. Ini kan checkboxnya kondisinya lagi true gitu ya. Nah sama jadi kayak gini tuh ya, kurang lebih seperti itu. Ini kalau yang ini masih yang tadi, sesuai dengan contohnya aja. Kalau untuk checkpoint 1 kayaknya udah. Ini untuk checkpoint 2 nya sekarang seperti ini. Untuk checkpoint 2 nya ini kan disuruh membuat kayak card gitu ya, kayak keranjang gitu kurang lebih. Yang pertama nih di sini saya menggunakan use state pasien juga. Kemudian di sini juga menggunakan product list yang diambil dari sini, list dari si produknya nanti gitu kan. Kemudian kita juga import 3 gambar yang saya siapkan buat gambarnya ya, yang saya simpan di aset di sini. Oke, pertama di sini kan kita menjalankan function app-nya gitu ya. Ini kan memang bawaannya dari si React. Lalu di sini saya menyiapkan datanya sama kayak yang tadi, mirip sih menurut saya, polanya sama kayak yang di to-do list. Pertama di sini saya siapkan produknya untuk di use state-nya gitu kan. Dan nanti siapkan juga set produknya nanti untuk perubahan setiap datanya gitu. Yang dia juga ini udah product type juga kan, untuk ketentuannya seperti apa. Untuk data-datanya saya siapkan 3 data sama saja kayak yang tadi. Nanti di sini saya tambahkan ID, ada name-nya juga, ada price, ada gambarnya. Ini add ya, dia tuh true apa false nanti gitu. Kalau misalkan dia true, nanti akan si tombolnya berubah, dan dia juga akan merubah si bagian ininya, bagian total cardnya juga gitu. Oke, ini datanya sudah saya siapkan. Ini saya copy juga ya dari yang to-do list. Ini kan emang mirip-mirip juga. Jadi ketika nanti kalau misalkan toggle-nya diklik itu kan, misalkan ketika ininya ketika ininya diklik si add to card-nya, nanti dia jadi berubah gitu kan. Ya makanya saya ambil dari sini. Saya ambil dari to-do list juga.
Nah ini juga sama berdasarkan ID ya, ID mana yang sedang diklik gitu kan. Nanti di set produk diubah dari setiap data produknya yang dikliknya itu ya, yang sebelumnya, kemudian kita looping. Nah dicek juga nih ID-nya, kalau misalkan ID-nya cocok maka dia jadi true, tapi kalau misalkan nggak cocok maka dia jadi yang aslinya gitu kan, false. Gini ini kan false tuh. Kemudian kita total juga. Nah ini tuh total cardnya ini diambil dari produk yang emang udah true gitu ya, yang ininya true tuh. Nanti ketika yang true nya, misalkan yang true nya ada 2 nih, misalkan di sini true, misalkan ini true, berarti nanti di sini harusnya ada 2, karena kan di sini kan dicek nih titik length gitu. Kemudian kita render UI nya di sini. Nah saya sekali lagi mohon maaf kalau misalkan kodenya masih kurang rapi karena masih campur aduk juga gitu kan CSS nya gitu. Saya juga emang sedikit agak memahami untuk si deck ini karena emang hal baru bagi saya gitu kan. Kemudian ketika kita render UI, kita tampilkan juga product listnya apa, sama nanti ini produk yang diklik yang dia tambahkan ke cart dia ada berapa gitu ya, nanti muncul di sini. Nanti dia akan berubah stepnya gitu kan. Kemudian di sini juga ada product list yang saya ambil dari sini. Nah, untuk si product list ini saya kirim 2 props untuk data-data produknya dan juga untuk si event handlernya, si on toggle-nya. Ketika toggle diklik oleh klien gitu misalkan. Ya. Nah, kita coba kita lihat ke product list-nya. Di sini pertama saya import si product card-nya. Ini kan berupa satuan ya datanya ya yang saya ambil dari product card. Kemudian saya juga siapkan interface untuk ketentuan dari data-datanya harus apa. Pertama ID-nya harus number, namanya string, price number, image itu dia string, add boolean gitu kan. Lalu di sini kita ambil props-nya yang dikirim dari apps ya. Saya beri nama product list props. Kemudian di sini produknya saya ambil juga yang berisi array, dan juga saya ambil si event handlernya yang berdasarkan ID gitu kan. Lalu di bawahnya kita membuat function yang namanya product list, yang dimana di sini buat menyimpan produk-produknya gitu kan, produk-produk yang sudah saya siapkan tadi di app ini gitu. Lalu di sini nanti kita akan menyimpan 2 props. Pertama kan kita ambil data-data produknya, kemudian kita ambil si event handlernya gitu. Dari mana? Dari product list props nih, sesuai nama type-nya aja gitu. Kemudian kita return nih, kita render gitu maksudnya ya. Nah di sini menggunakan CSS juga, menggunakan inline CSS. Lalu untuk setiap produknya kita looping. Untuk produk ini kita representasikan namanya menjadi produk gitu ya. Lalu si product card ini kita ambil yang dikirim dari product card ya, kita ambil dari product cardnya, kita menggunakan di sini. Lalu kita kirim propsnya gitu kan ke si product card. Untuk key-nya sama kayak yang to do, saya untuk key-nya ID, name-nya apa gitu kan, kayak belajar apa gitu, price-nya berapa, image-nya apa, dia apa namanya, kondisinya true apa false gitu kan. Beserta kita kirim juga apa, nah kita kirim juga si event handlernya gitu ya. Kita cek ke sini ke product card. Untuk di product card ini sama, kita membuat props juga ya, yang kita ambil dari sini product list yang tadi dikirim gitu kan, seperti name, price, image, add, dan event handlernya apa. Lalu di waktu kita membuat function product cardnya ya, kita juga akan mengambil si propsnya. Di sini ada 5 props. Kemudian kita return si UI nya gitu, kita render UI nya ya. Di sini pertama saya tambahkan gambarnya yang saya ambil untuk SS nya dari image nya, out nya diambil dari name, nama si produknya juga ya. Ini sedangkan saya sedikit tambahin style seperti width nya berapa, 100%, biar dia memenuhi dari si cardnya ya. Kemudian saya juga untuk ini juga H3 ini dia akan menyimpan nama produknya. Nah ini juga akan menyimpan dari si harga dari si produknya juga. Nah ini si buttonnya nih, yang kalau nanti misalkan kita klik, dia akan menjalankan si event ini ya.
misalkan saya klik si buttonnya nih, yang tadinya dia true, yang tadinya dia false jadi true gitu kan ya. Ketika true dia nanti jadi green warna si buttonnya, tapi ketika dia nanti kalau emang false dia jadi blue gitu ya. Kemudian ini nggak usah saya jelaskan ya, ini karena mungkin biar nggak panjang juga videonya ya kan. Kemudian di sini nah dicek juga nih, kalau misalkan add, kalau misalkan dia true gitu kan artinya dia tulisannya menjadi add gitu kan, dengan icon seperti ini. Saya tambahkan juga icon seperti ini ya biar kelihatan lebih bagus saja. Kemudian kalau misalkan dia false si add ini, maka dia jadi tulisannya add to cart gitu. Kalau kita lihat hasilnya seperti ini ya, ada 3 produk yang sudah saya siapkan sebelumnya. Kalau misalkan saya klik add to cart, nah dia berubah tuh ya, ya kan mengubah si data si produknya, karena kan ini ada perubahan step di sini gitu kan. Saya klik lagi tuh dia jadi hijau ya, kalau emang kondisinya dia true dia jadi hijau tuh. Jadi ada 3 data, kurang lebih seperti itu sih yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf juga ini sekali lagi saya ngumpulinnya telat dikarenakan semalam saya emang berusaha memahami dan juga saya sempat ketiduran juga gitu, kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf kalau misalkan ada penjelasan saya kurang jelas atau kurang enak didengar, mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih.